Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Mobil jeep melaju pelan menuruni jalan tanah yang mulai gelap. Lampu depan menyorot semak-semak dan batang pohon di kiri kanan jalan. Wawan memegang kemudi dengan tenang, tapi sesekali melirik ke kaca spion, hanya untuk memastikan tak ada apa-apa yang mengikuti di belakang. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara azan maghrib berkumandang. Lirih, seperti terpantul-pantul di antara pepohonan dan lembah. Suara itu terasa jauh, namun menenangkan. Mereka terus turun mengikuti jalan yang berkelok, hingga akhirnya gapura tua bertuliskan, "Selamat datang di hutan Wonokromo," kembali muncul di depan mereka, kali ini dari arah sebaliknya. Mereka melewati gapura itu dan kembali memasuki wilayah pemukiman warga. Jalan mulai berubah menjadi aspal rusak, dan rumah-rumah sederhana mulai terlihat di sisi kiri kanan. Wawan memperlambat laju mobil saat melihat sebuah musola kecil di sisi kiri jalan. Lampunya redup namun cukup terang untuk menunjukkan beberapa orang yang keluar masuk. Di serambi, terlihat beberapa sandal berjajar. "Ayo salat dulu," kata Wawan sambil menepikan mobil. Yono mengangguk. Mereka turun dan masuk ke dalam musola, menunaikan salat maghrib bersama beberapa warga yang ada di sana. Setelah selesai, mereka keluar sambil mengenakan sandal. Di pelataran musola, berdiri seorang bapak tua berkopiah hitam dan mengenakan sarung. Tubuhnya agak membungkuk, kulitnya legam, dan matanya tajam meski tampak tenang. Wawan menghampiri dan menyapa, "Permisi, Pak. Kami dari luar. Lagi survei proyek jalan di atas bukit, tadi baru turun dari sana." Bapak tua itu mengangguk pelan. Suaranya dalam dan tenang. "Oh, iya, saya dengar-dengar memang ada yang mau bangun jalan ke atas. Sampai ke lahan Pak Budi, ya?" "Iya, betul," jawab Wawan. "Kami diminta cek lokasi dulu. Rencana baru lanjut besok pagi. Tapi sekarang, kami bingung mau nginap di mana." Bapak tua itu tersenyum ramah. "Saya Mijan, warga sini. Kalau mau, nginep aja di rumah saya. Nggak besar, tapi cukup buat istirahat semalam." Wawan langsung mengangguk sopan. "Wah, terima kasih banyak, Pak Mijan. Kami memang cari tempat istirahat. Nggak perlu mewah, yang penting aman." Yono menimpali. "Benar, Pak. Yang penting ada atap, bukan ranting pohon lagi." Pak Mijan tertawa kecil. "Mobilnya parkir saja di depan musola. Rumah saya dekat, lewat gang belakang ini. Ayo, saya antar." Yono memarkirkan mobil jeep di pinggir jalan, tepat di depan musola. Setelah memastikan barang-barang penting terkunci, mereka berdua mengikuti Pak Mijan yang berjalan perlahan ke arah gang sempit di samping musola. Gang itu hanya cukup untuk dilewati dua orang berdampingan. Dinding bata setinggi pinggang membatasi satu sisi, dan di sisi lain ada kebun kecil dengan pohon pisang dan semak liar. Mereka menyusuri gang itu selama beberapa menit hingga tiba di sebuah rumah sederhana yang berdiri di ujung gang. Rumah semi permanen, berdinding campuran kayu dan tembok, dengan atap seng tua yang sudah berkarat di beberapa bagian. Di samping rumah, terlihat sebuah kandang sapi dengan 2 ekor sapi mengunyah rumput pelan. Bau khas peternakan tercium samar, bercampur dengan udara lembab khas pedesaan. Pak Mijan membuka pintu kayu dan mempersilahkan mereka masuk. "Maaf ya, rumah saya seadanya. Tapi insya Allah nyaman buat tidur."
Wawan dan Yono mengangguk penuh syukur. Mereka masuk ke dalam. Ruangan utama sederhana, beralas tikar pandan, dengan lampu gantung berwarna kekuningan yang menggantung dari langit-langit. Di sudut ruangan ada lemari tua dan sebuah jam dinding yang berdetak pelan. "Silakan duduk dulu. Saya bikinkan teh hangat," kata Pak Mijan sambil masuk ke dapur. Wawan menatap sekeliling. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Tak terdengar suara anak-anak, tak ada televisi menyala. Hanya detak jam dan sesekali lenguh sapi dari luar. Yono duduk di atas tikar, memeluk lutut. "Sumpah, Wan, walau rumahnya kecil, tapi suasananya lebih nyaman daripada hutan tadi." "Tapi ya," Wawan menoleh. "Tapi apa?" Yono menurunkan suaranya, setengah berbisik. "Gak tahu kenapa, gue ngerasa desa ini kayak kosong. Kayak bukan desa biasa." Wawan diam. Ia juga merasa hal yang sama, tapi memilih menyimpannya sendiri. Dan dari balik dapur, terdengar suara sendok berdetik pelan di dalam gelas. Lalu, suara langkah kaki Pak Mijan, yang terasa lambat, seakan berat. Pak Mijan datang dari arah dapur dengan langkah perlahan, membawa nampan rotan kecil. Di atasnya ada 2 gelas teh hangat yang mengepul, serta sebakul singkong rebus yang masih hangat. "Gak ada apa-apa, cuma ini seadanya," ucapnya ramah. "Wah, ini udah lebih dari cukup, Pak," kata Wawan sambil menerima gelas teh. Ia menyeruput pelan, merasakan hangat yang merambat ke tubuh yang sejak tadi diguyur dinginnya angin pegunungan. Yono langsung mengambil singkong dan menggigitnya rakus. "Aduh, enak banget. Udah lama nggak makan singkong kampung asli. Lembut benar." Mereka duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar di ruang tamu, menikmati teh dan singkong sambil berbincang ringan. Pak Mijan bercerita bahwa dirinya sudah lama tinggal di desa itu, hampir seluruh hidupnya. Desa tersebut, katanya, dulunya ramai, tapi sekarang sebagian besar warga pindah ke kota. Tinggal beberapa keluarga saja yang menetap, termasuk dia. "Anak-anak saya juga kerja di luar kota," ujar Pak Mijan. "Saya tinggal sendiri, tapi sudah biasa. Desanya tenang, Pak. Udaranya juga sejuk," komentar Wawan sambil melirik keluar jendela, di mana malam sudah pekat. "Tenang, iya," jawab Pak Mijan dengan senyum kecil. "Tapi ya, kadang terlalu tenang." Ucapan itu sempat membuat Wawan dan Yono saling melirik sekilas. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 21 lewat sedikit. Angin malam meniup gorden tipis di jendela, menciptakan suara gesekan yang lembut. Di luar, hanya terdengar suara hutan, dengung serangga malam, jangkrik, dan sesekali lolongan jauh yang entah berasal dari anjing atau binatang liar. "Sudah malam. Kalian istirahat saja, besok perjalanan masih panjang," ujar Pak Mijan seraya berdiri. Ia menggulung lengan bajunya, lalu mengambil bantal tipis dan 2 buah selimut dari lemari. "Maaf ya, cuma bisa tidur di sini. Kamar cuma 1. "Gak apa-apa, Pak. Ini udah nyaman banget," sahut Yono sambil membenarkan posisi tidurnya. Setelah memberikan selimut dan memastikan lampu redup menyala, Pak Mijan pun berpamitan. "Saya ke kamar dulu. Kalau ada apa-apa tinggal panggil." "Siap, Pak Mijan." "Terima kasih banyak," kata Wawan. Pak Mijan masuk ke kamarnya. Suara derit pintu kamar yang ditutup perlahan terdengar, lalu sunyi kembali menyelimuti rumah. Wawan dan Yono berbaring di ruang tamu. Di atas tikar, beralas bantal tipis dan selimut kain tua. Lampu temaram menggantung di langit-langit, menciptakan bayangan samar di dinding kayu yang sudah mulai berjamur di beberapa sudut. Yono berguling ke samping.
Lo nggak ngerasa rumah ini kayaknya terlalu sepi ya? Wawan menatap langit-langit rumah, mendengarkan bunyi detak jam dan suara jangkrik. Ia mengangguk pelan. Iya, tapi ya namanya desa. Mungkin kita aja yang belum biasa. Lalu, keduanya terdiam. Di luar, angin malam berembus pelan, membawa suara dedaunan dan gemerisik ranting. Mereka mencoba tidur dan akhirnya terlelap di keheningan malam. Kriu, kriu, kriu. Wawan membuka mata perlahan. Ia terbangun dari tidurnya, dikelilingi cahaya temaram dari lampu gantung yang masih menyala redup di ruang tamu. Udara malam menusuk kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri meski berselimut tipis. Suara itu masih terdengar. Kriu, kriu, kriu. Seperti suara sesuatu yang dikunyah, atau mungkin tulang retak. Wawan langsung duduk, dadanya sedikit berdebar. Pandangannya menyapu ruangan, dan matanya tertumbuk pada sosok besar yang duduk membelakangi di dekat pintu dapur. Siluet tubuhnya tampak gelap, bahunya naik turun pelan. Wawan sempat menahan napas. Tubuhnya tegang. Sosok itu terlalu besar untuk ukuran manusia biasa. Namun sebelum rasa takut membuncah, suara kunyahan terdengar jelas bersamaan dengan suara familiar. Wan, bangun juga lo. Sosok itu menoleh. Yono. Dengan rambut aut-autan, sarung melilit asal, dan tangan sibuk memegang plastik berisi keripik yang entah dia dapat dari mana. Lu ngapain, No? Wawan bertanya dengan suara setengah lega, setengah kesal. Lapar. Nggak bisa tidur, jawab Yono sambil nyengir. Tadi nemu camilan ini di tas gue. Ya udah, gue ngunyah. Wawan menghembuskan napas, lalu bangkit sambil memegangi pinggangnya yang pegal karena tidur di lantai. Kirain apaan tadi? Suaranya bikin merinding tahu nggak? Yono terkekeh pelan. Kirain pocong ya? Hahaha. Wawan duduk di samping Yono. Ia mengambil gelas kecil dari nampan bekas teh tadi, menuangkan air dari termos, dan menyeduh sisa kopi yang masih hangat-hangat kuku. Yono menyodorkan keripik, dan Wawan mengambil sepotong. Mereka duduk berdua dalam diam, memandangi jendela rumah yang hanya memperlihatkan kegelapan total di luar. Lo bisa tidur? Tanya Yono. Wawan menggeleng. Kayaknya enggak. Entah kenapa, tempat ini bikin gue gelisah. Bukan karena rumah Pak Mijannya, tapi hawanya. Yono mengangguk pelan. Iya, gue juga ngerasa aneh. Desa ini kayak terlalu sunyi. Bahkan rumah-rumah yang tadi kita lewatin, gelap semua. Kayak gak ada yang tinggal. Mereka terdiam. Angin malam meniup gorden tipis. Di luar sana, suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Sunyi. Hening. Seolah hutan sedang menahan napas. Dan dari kejauhan, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Wawan dan Yono menoleh ke arah pintu depan bersamaan. Mereka saling pandang. Tidak ada yang bicara. Dan suara itu berhenti. Yono menelan ludah. Tadi itu suara ketukan, kan? Wawan mengangguk pelan. Iya. Dari luar. Mereka menunggu, mematung. Tapi tak ada suara lagi.